Selamat pagi, sahabat GPIB dimanapun berada. Sukacita kita boleh ada di hari yang baru. Saat ini dalam program Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Berilos Panggabean dari GPIB Immanuel Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Mupel Bangka Belitung. Kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan yang ke-18. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kami bersyukur untuk hari baru yang Kau anugerahkan ya Bapa. Sebelum kami berkarya di sepanjang hari ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun kami masing-masing dengan terang kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan kehendaki, lalu mewujud nyatakan kasih Allah dalam kehidupan bersama saudara kami. Bersabdalah ya Bapa, kami sedia mendengarkan. Amin. Sahabat GPIB, mari kita membaca 1 Yohanes pasal 3 ayat 11 sampai dengan 18. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar sejak semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Janganlah heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Siapa yang tidak mengasihi, ia tinggal di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Sampai demikian jauh firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Sahabat GPIB, tentu kita bersama tahu lirik lagu, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Tentu pertanyaan ini kita bisa lihat dari dua aspek. Pertama dari aspek Kristus. Mungkinkah Kristus memisahkan kehidupan kita dari kasih-Nya? Tentu tidak. Karena kasih-Nya memang tertuju kepada manusia, diberikan kepada manusia untuk menebus dan menyelamatkan manusia, maka Dia punya kasih yang luar biasa. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Dengan inilah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Kasih-Nya menyelamatkan manusia dengan cara menyerahkan nyawanya. Kasih yang tertinggi, ada bentuk pengorbanan, Dia melakukannya. Nah, Bapak Ibu sahabat GPIB dimanapun berada, menjadi pertanyaan, kalau kasih Kristus sudah boleh dinyatakan dalam kehidupan manusia, maka bagaimana kita yang sudah boleh menerima karya penyelamatan tersebut? Dalam ayat 14 dikatakan demikian, kita tahu bahwa kita sudah berpindah
dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara. Ada perpindahan dari kehidupan yang penuh kejahatan kepada kehidupan yang membawa kasih. Nah, karena itu sahabat GPIB, kita diantar bahwa orang yang bilang saya sudah hidup dalam kasih Kristus, apa buktinya? Kita berkata mungkin saya sudah rajin ke gereja, saya sudah memberikan persembahan, saya ikut terlibat dalam pelayanan. Itu kewajiban yang harus kita lakukan dalam persekutuan orang-orang percaya. Tapi bagaimana mewujudkan kasih Allah kepada kehidupan persekutuan yang ada? Maka kita diantar untuk melihat kalau benar-benar kita mengasihi saudara-saudara kita, kita tidak punya karakter atau sifat seperti Kain. Kain dalam pembacaan kita dikatakan Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat. Karena itulah sahabat GPIB, kita dihantar untuk melihat bahwa orang yang hidup dalam kasih Allah, buktinya dia mengasihi saudara. Mengasihi saudara berarti bukan hanya melalui perkataan atau lidah yang mengucapkan saya mengasihimu, tapi itu juga harus terwujud dalam perbuatan. Seperti nyata dalam ayat 18 dikatakan, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perbuatan itu, perbuatan yang penuh kasih. Sehingga di dalamnya kasih itu bukan hanya kita mengatakan saya mendoakan kamu, saya memberikan nasihat kepada kamu supaya hidup dalam Tuhan. Itu perlu. Tapi ada pernyataan yang harus disertai di dalamnya, yaitu dengan perbuatan nyata. Maka dalam pembacaan kita diantar untuk melihat bukan dari apa yang tidak kita miliki, tapi dari apa yang kita miliki. Dalam ayat 17 dikatakan, siapa yang mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tinggal dalam dirinya? Apa yang ada pada diri kita? Mempunyai harta duniawi berarti bukan apa yang tidak ada. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk mewujud nyatakan kasih Allah melalui perbuatan terhadap saudara kita. Bukan dari apa yang tidak kita miliki, tapi berangkat dari apa yang kita miliki. Kita mampu ketika kita meyakini kasih Kristus sebagai pengikatnya. Mari sahabat GPIB yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih Allah sudah terwujud. Bukti kasih Allah adalah dia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Bukti kita hidup dalam kasih Allah adalah mengasihi saudara kita bukan hanya dengan perkataan atau lidah yang mengucapkan saya mengasihimu, tapi juga melalui perbuatan nyata yang di dalamnya ada bentuk pengorbanan. Mari, kalau hari ini kita masih menyimpan dendam, kalau hari ini kita masih iri terhadap saudara kita, kalau hari ini kita punya rancangan jahat untuk saudara kita, tanggalkan itu. Karena Tuhan menghendaki kita bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kasih-Nya. Hadirkan kasih dengan sukacita, karena itulah tugas panggilan dan pengutusan gereja dalam hidup ini. Salam kasih dari Belitung. Amin. Sahabat GPIB, mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk melakukan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kerja yang ada. Kita berdoa. Terpuji Tuhan untuk firman yang sudah boleh kami baca dan renungkan bersama. Firman-Mu menegur kami, firman-Mu mengingatkan kami
tapi firman-Mu pun mengokohkan iman percaya kami. Berkati kami agar firman-Mu menjadi satu bentuk warna kasih yang terpancar dalam kehidupan kami. Ketika kami sudah ada dalam kasih keselamatan Yesus Kristus, kami mampu mewujud nyatakannya dengan mengasihi sesama. Biarlah setiap kerja yang Tuhan percayakan, kami isi dengan penuh kasih, dan kami mewarnai kasih kami bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati gereja-Mu dalam hidup persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, terlebih khusus melalui gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Berkati bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Berkati kehidupan rumah tangga dan karya yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang empunya kehidupan dan yang penuh kasih. Kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat GPIB, demikian Morning Call pada saat ini. Selamat berkarya melalui pekerjaan, melalui hidup rumah tangga, melalui pendidikan dan masa depan bagi anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Belitung.